anaknya banyak deh. Betul, betul, betul. Karena anaknya banyak, lebih dari 20, jadi kekurangan nutrisi. Jadi kalau padi kekurangan nutrisi itu dia tumbuhnya nggak seragam, ngerti nggak? Ya, betul. Ya kan? Terus kita hitung bulirnya nih, Dad. Ya, dalam satu batang nih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Aku lihat sing agak bagusan. Ini. Ya. Kita hitung, Dad ya. Ini ada berapa tangkai dalam satu batang? 1, 2, 3, ya, 4, 5, 6, ya, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tangkai. Nah, satu tangkainya ini isinya berapa? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Jadi satu tangkai isinya ini hanya 15 bulir padi. Ya. Iya. Nah, dengan kadar hampa kita hitung nih, ya. Ini, ya. Ini kekurangan nutrisi ini. Jadi kadar hampanya itu kurang lebih ini 30%, ya kan? Iya. Ini kekurangan nutrisi nih. Nggak berisi. Kekurangan nutrisi. Ya. 11 kali 15 berapa, Dad? 165. 165. Nah, satu batang padi hanya berisi 165 bulir padi. Ya. Ya. Tapi kalau jumlah anakan dalam satu rumpun padi itu 15 sampai 17 batang padi. Nah, ini satu tangkai bisa 25, Dad. Per tangkai. Per tangkai 25, ya. Iya. Nah, ini per tangkai 25 bulir. Nah, dalam satu batang padi isinya itu bisa mencapai 15 tangkai. Ya. 25 kali 15 berapa? 375 ya? Iya. Ini hanya 165. Hampir separuh. 200%-an, ya. Iya. Kurang lebih 150%, ya. Nah, ini kadar hampanya ada 30%-an. Yang jumlah anakan padi dalam satu rumpun itu 20%. 20 batang maksud saya. 20 batang ke atas ya. Kalau kita buat maksimal 15 sampai 17 jumlah anakan padi itu akan berisi semua. Karena apa? Memiliki angka kecukupan serapan nutrisi dalam tanah. Nah, jadi budidaya padi di Indonesia selalu salah. Dia lebih memperbanyak jumlah anakan padi dalam satu rumpun dibandingkan meningkatkan kualitas, ya kan? Kualitas bulir padi, kualitas batang, dan kualitas tangkai. Ya. Nah, ini sudah sangat bisa dihitung, bisa dipetakan. Jadi kalau bulir padi di dalam sawah itu dilihat aja bulir padinya itu ada berapa dalam satu tangkai, ya. Dalam satu batang ada berapa? Dalam satu tangkai jumlah satu bulir tangkai. padi. Oh, Ya. ngitung dari tangkai. Ya kan. Dalam satu batang ada berapa tangkai? Ya. Nah, itu dipetakan. Waktu tanam itu, ya kan, ada berapa padi yang ditanam, jumlah anaknya berapa. Itu ketahuan nanti rendemennya. Jadi nggak spekulasi, nggak dijangkai, nggak sesuai dengan luas area. Waktu tanam itu bisa dipetakan. Nah, kita bisa memiliki dasar kalkulasi. Ini rendemennya berapa ton. Kalau ini kelihatannya padi kuning-kuning nih, ya kan? Wah, bagus nih, dapat sekian ton. Itu masih nilai taksiran. Tapi kalau saat tanam itu kita tahu jumlah padi yang ditanam berapa, jumlah anakan dalam satu rumpun berapa, ini dihitung nih, ya. Jumlah bulir padi dalam satu tangkai dan jumlah tangkai dalam satu batang.
itu ketahuan rendemennya. Terus kadar hampanya berapa persen? Ini 30%. Kelihatannya bagus kuning gitu ya. Jadi nggak boleh tertipu. Nah, itu nggak boleh tertipu. Ini namanya menghitung gitu ya, menghitung tingkat resiko dan gitu memprediksi rendemen panen padi dalam satu hamparan sawah. Paham nggak, Bos? Paham. Jadi ilmu-ilmu misalkan ini ada sekian ribu meter hasilnya bagus dijangkai kira-kira, itu ilmu dadu. Tapi kalau kita ngelihat nih, ini udah ketahuan nih. Jadi kadar hampanya 30%. Kelihatannya kuning, begini kuning bagus. Tapi kadar hampanya 30% udah jelas nih. Oke. Dengan jumlah satu batang itu jumlah bulir padi hanya 165 bulir padi. Nah, jadi harusnya minimal kalau hasil panennya meningkat itu dalam satu batang itu 250 bulir padi minimal. Harusnya sampai mencapai 350. Ini karena apa? Karena petani lebih mementingkan jumlah anakan padi. Jadi kalkulasinya begitu. Iya, jadi Nah, jumlah anakan padi yang berdampak pada kekurangan angka kecukupan nutrisi di dalam tanah. Beda dengan 15 batang sampai 17 sampai 17. Batang rumpun padi. Nah, itu hasilnya akan lebih maksimal hasil di sini. Nah, jadi petani selalu memilih hasil jumlah batang padinya yang rentang dengan resiko dibandingkan hasil bulir padinya. Kalau saya memilih hasil bulir padinya, kalau saya nih, jadi teknik budidaya kita nanti adalah meningkatkan hasil panen dengan meningkatkan jumlah bulir padi. Jadi petani kalau mengandalkan anakan padi salah? Salah. Ini rata-rata Karena tingkat resiko dimakan penyakit, rata-rata ya kan? 22 ke atas ini. Nah, karena 22 ke atas rata-rata. kekurangan asupan nutrisi. Iya. Itu salah. Gitu loh. Nah, ini namanya pemerintah nggak paham nih. Salah gitu loh. membudaya. Salah membudaya. Diuri-uri lagi kan gitu ya. Nah, itu. Capek deh. Ya, udah. Betul. Jadi kita harus melakukan perbaikan-perbaikan nih gitu ya. Jadi dengan pola pikir meningkatkan jumlah anakan padi dalam satu rumpun di atas 20 batang padi itu kurang Salah, tepat. Karena apa? Serapan nutrisinya kurang. Kemudian dalam proses fotosintesis ya kan menghambat ya. Karena nggak ada ruang Iya, terlalu saat pembuatan. Jadi nggak ada udara, oksigennya juga kurang akhirnya. Nah, jadi kebutuhan oksigen, karbo dan lain-lain itu akan berkurang. Nah, yang terjadi saat proses pembuahan atau fotosintesis itu kan harus memiliki ruang sinar matahari yang jelas itu ya, yang terang gitu ya, yang ruang rongganya itu jelas. Nah, ini kan secara empiris harus diteliti. Di samping jumlah nutrisi di dalam tanah itu angka kecukupannya itu bisa mensupport gitu ya perkembangbiakan. Makanya jumlah anakan padi itu dalam satu rumpun diminimalis. Paham nggak? Paham. Ya? Nah, jadi kalau membeli padi di dalam hamparan luas luas lahan, jangan dihitung meterannya, dihitung nih loh. Itu angka matematis nih. Jadi ada angka pemetaan ya, ada statistik gitu ya. Jadi kita petakan itu dari awal ya kan, jumlah padi yang ditanam sama jumlah anakan. Ketika sudah mulai kuning, lihat di sini bulir padinya. Insya Allah tidak meleset. Terus ditimbang, diproto ditimbang. Diambil contohnya ditimbang, baru itu ketahuan. Gitu loh ya. Ditimbang, ya kan? Jumlah bulir padi dalam satu batang minimal berapa, medium berapa, maksimum berapa ditimbang. Ini kadar hampanya 30%. Ini baru kadar hampa dari padi loh ya. Belum kadar hampa kotoran. Ya batang, ya kotoran ini, ya kan? Ya kadar air, ya kan? Berarti gitu ya. Beli padi di sawah gitu ya. Siap-siap bahwa kita gitu akan kehilangan nilai penyusutan 50%.
50%. Ya. Minim begitu, ya kan? Nah, padi yang berpenyakit 30%. Kotoran, ya kan? Nah, itu. Kotoran dan lain-lain 20%. Belum kadar air. Nah, itu jelas akan mempengaruhi nanti. Ya. Ini kalau di sawah padi kelihatannya bagus, ya kan, kuning bagus gitu ya. Tapi kalau sudah dicek satu persatu, ya kan, akan kelihatan gitu ya, estimasi daripada rendemen gitu ya, rendemen daripada padi. Nah ini namanya ilmu pemetaan dan statistik, ya, yang semuanya terukur. Itu bos, ya, oke. Kelihatannya padat kayak gini. Ya kelihatannya kuning bagus. Orang perkirakan, oh ini dapat sekian ton, salah. Hanya nilai taksiran sama dengan menaksir itu datu yang kita nggak kelihatan, benar nggak? Jadi petani sekarang hanya mengandalkan anakan padi, bukan kualitasnya. Nah, bukan kualitas. Apa itu? Ya itu ya. Salah betul itu. Nah, kita perbaiki semua ya. Oke. Insya Allah kita buat portofolio. Bagaimana cara budidaya, ya kan? Bertani padi sesuai dengan butuh dan barokah Allah. Amin. Terima kasih sekolah lahan hari ini. Salam istiqomah.